jumpa lagi di serangkaian acara Matsama hari kedua. Nah, materi kita hari ini adalah tentang kurikulum dan kesiswaan di MTS Ahmadiyah. Untuk materi tentang kurikulum nanti akan disampaikan oleh Bapak Imam dan materi kesiswaan akan disampaikan oleh Mr. Tom. Baik, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Ahmadiyah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru serta karyawan MTS Ahmadiyah yang saya hormati, serta siswa-siswi MTS Ahmadiyah khususnya kelas 7 sebagai anggota baru di Madrasah Tsanawiyah Ahmadiyah yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, pada Matsama ini, saya selaku sebagai wakil kepala madrasah urusan kekurikuluman akan menyampaikan pembahasan tentang kurikulum yang berlaku di MTS Ahmadiyah. MTS Ahmadiyah itu lembaga pendidikan yang sederajat dengan SMP sebagai lanjutan dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, baik madrasah ibtidaiyah atau SD atau MTS atau SMP itu masuk dalam sekolah dasar. Kalau lanjutan itu SMA atau SMK atau MA. Makanya pemerintah mencanangkan wajib belajar itu 12 tahun, 9 tahun di tingkat dasar dan 3 tahun di tingkat lanjutan. MTS Ahmadiyah itu berada di bawah naungan Kementerian Agama, sedangkan SMP itu berada di bawah naungan Kemendikbudristek sekarang ini. Baik SMP maupun MTS itu sederajat, selevel. Bedanya hanya terletak pada lembaga kementeriannya, di bawah lembaga kementerian. Oke, kita tidak akan memperdebatkan atau mempermasalahkan tingkatan itu, yang penting sama. Ya, yang kita sampaikan adalah tentang kurikulum yang ada di MTS Ahmadiyah. Kurikulum di MTS Madrasah Tsanawiyah dengan kurikulum yang ada di SMP itu sama, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu kalau MTS itu porsi atau bobot pendidikan agamanya itu lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di SMP. Kalau mata pelajaran yang lain itu sama. Apa sih yang dikatakan kurikulum? Gampangannya kurikulum itu adalah mata pelajaran. Ya, ini mata pelajaran yang ada di SMP dengan mata pelajaran yang ada di MTS itu sama, tapi ada perbedaan. Perbedaannya terletak pada pendidikan agama Islam. Seperti antara SD dengan MI itu sama, selevel, sederajat, kurikulumnya sama, tapi ada sedikit perbedaan terletak kepada pendidikan agamanya. Kita ambil contoh. Kalau di SMP ada pendidikan agama Islam, bobot jamnya itu 3 mata pelajaran, ya, 3 jam mata pelajaran. Maksudnya 3 jam Pak, 1 jam untuk tingkatan SMP,
1 jam pelajaran untuk tingkatan SMP itu 40 menit. Kalau 2 jam kalikan 2 berarti 80 menit. Kalau 3 jam tinggal kalikan 3 berarti 120 menit. Nah, PAI pendidikan agama Islam di SMP itu bobot jam pelajarannya 3 jam pelajaran, berarti 120 menit. 40 kali 3, 40 menit kali 3 berarti 120 menit. Itu kalau di SMP. Nah, ini berbeda dengan di MTS atau Madrasah Tsanawiyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Pendidikan agama Islam di MTS itu diperinci, ada banyak mata pelajaran. 1, ada fikih. Fikih itu Islamic law atau hukum Islam. Contoh hukum Islam itu tentang halal, haram, mubah, sunnah. Ya, contohnya syariat Islam itu puasa. Puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Contoh puasa wajib, ya puasa Ramadan. Puasa nadar, orang yang nadar, nah itu wajib. Sedangkan puasa sunnah itu seperti puasa Senin Kemis, ya, puasa dan puasa-puasa yang lain. Ya, selain puasa Ramadan itu puasa sunnah. Itu. Nah, tentang halal haram itu masuk kategori bahasan atau pembahasan atau akan dipelajari di pelajaran fikih atau hukum Islam. Yang kedua, PAI atau pelajaran agama Islam di MTS itu masuk juga kategori akidah akhlak. Ya, akidah akhlak. Ada 2 kata, akidah dan akhlak. Akidah itu pembahasan tentang teologi atau pembahasan tentang keimanan. Kalian pasti mengetahui kan, ada rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Nah, itu masuk pembahasan tentang akidah atau keimanan. Kemudian akhlak, akidah akhlak itu moralitas. Akhlak itu moralitas, budi pekerti. Ya, itu jadi nanti kalau kamu di MTS akan belajar tentang ilmu-ilmu teologi atau ilmu keimanan dan ilmu-ilmu moralitas atau budi pekerti dalam konsep Islam, mestinya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembahasan dalam PAI itu ada mata pelajaran SKI. Apa itu Pak? Sejarah kebudayaan Islam. Ya, kamu akan belajar tentang sejarah peradaban Islam pada masa lalu, ketika pada masa awal munculnya Islam, era kenabian Nabi Muhammad, kemudian era sahabat, era tabi'in, dan sampai bagaimana Islam itu mencapai atau sampai di Nusantara, di Indonesia. Ya, itu akan dipelajari dalam mata pelajaran PAI, rumpun PAI, pendidikan agama Islam. Kemudian ada lagi rumpun PAI mata pelajaran Al-Quran hadis. Ada Al-Quran, ada hadis. Al-Quran kita tahu adalah kitab suci, pedoman bagi umat Islam. Hadis juga demikian, sebagai pedoman umat Islam. Ya, kita akan mempelajari di situ. Apakah Al-Quran semuanya dipelajari semua Pak? Apakah hadis yang banyak itu dipelajari semua Pak? Tidak. Yang dipelajari adalah poin-poin tertentu, tema-tema tertentu. Ya, tema-tema tertentu. Nah,
gabungan antara Al-Quran dan hadis nanti juga akan dipelajari dalam rumpun pendidikan agama Islam. Ada berapa tadi? Ada akidah akhlak, ada fikih, ada Al-Quran hadis, ada SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Ada 4 mata pelajaran yang masuk dalam rumpun pendidikan agama Islam. Nah, masing-masing 4 pelajaran ini mempunyai bobot 2 jam pelajaran. Akidah akhlak 2 jam pelajaran 80 menit. Quran hadis 80 menit. SKI 80 menit. Kemudian akidah akhlak 80 menit. 8 kali 4 berapa? 80 kali 4 berapa? Kita bisa membayangkan kan? Nah, itulah PAI atau pelajaran agama Islam yang akan dikaji di MTS manapun, ya, MTS manapun. Nah, itulah perbedaan kurikulum atau mata pelajaran yang ada di MTS dan ada di SMP. Kita bisa bayangkan di SMP PAI hanya 3 jam pelajaran 120 menit. Kalau di MTS 80 menit ya, masing-masing mata pelajaran 80 menit kali 4 mata pelajaran. Oh, banyak kan? Nah, itu bedanya MTS dengan SMP. Nah, kemudian kita masuk konteks MTS Ahmadiyah. MTS Ahmadiyah dengan MTS yang lain mestinya juga berbeda. Kalau sama ya tidak Ahmadiyah namanya ya. Nah, apa sih keistimewaannya di Ahmadiyah itu, Pak? Di Ahmadiyah itu ada kelas program. Kelas program ini sudah berdiri sejak 2015 ya, 2015. Awalnya adalah kelas program tahfidz, kemudian 2-3 tahun kita mendirikan program sains, kemudian 3 tahun dilanjutkan dengan program kitab ya, program kitab. Apa sih Pak perbedaan? Kemudian ada program reguler. Apa sih perbedaan semuanya itu? Nah, agar kalian lebih mengetahui secara detail atau rinci, ini saya terangkan. Sebenarnya tidak ada perbedaan mengenai isi kurikulum atau mata pelajaran keempat kelas program tadi. Cuma ada penekanan saja. Contoh, untuk kelas program tahfidz itu adalah sekolah sambil menghafalkan Al-Quran ya, sekolah sambil menghafalkan Al-Quran itu sudah ada sejak 2015 kalau nggak salah itu ya, 2015. Dan sekarang sudah mengeluarkan punya alumni yang banyak, sudah 3 tahun punya alumni ya, jebolan dari MTS Ahmadiyah program tahfidz. Sudah ada yang terserap di Yogyakarta, ada yang terserap di Mandua dan seterusnya ya, Man 1 dan seterusnya, banyak sekali. Nah, untuk program tahfidz itu penekanannya adalah pada menghafalkan Al-Quran. Karena anak-anak yang dalam program tahfidz itu ada menghafalkan Al-Quran, maka ada sedikit perubahan kurikulumnya, dirubah, diinovasi, direalokasi, istilahnya Pak Reza itu direalokasi ya. Kita memberikan waktu 2 jam pelajaran setiap pagi untuk setoran hafalan. Kemudian sore juga ada setoran hafalan. Itu untuk kelas program tahfidz. Di kelas program tahfidz ini disediakan beasiswa. Beasiswanya
adalah mereka anak-anak program tahfidz yang dalam 1 tahunnya mampu mencapai 5 juz, ya, mampu mencapai 5 juz berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh pembina atau koordinator program atau pembina program tahfidz, diajukan ke madrasah untuk mendapatkan beasiswa, itu bisa. Kemudian yang kedua, program sains. Ini setelah program tahfidz, kemudian 3 tahun berikutnya kita mendirikan program sains. Program sains kita desain, ya, sekolah dan lebih menitik beratkan pada saintisnya. Ini tidak hanya sekolah reguler saja, tapi ada program saintisnya. Kapan itu, Pak? Tambahan sore hari, kemudian ada pembinaan, ya, ada pembinaan mulai dari pembinaan olimpiade, meliputi olimpiade matematika, olimpiade IPS, olimpiade IPA, ya, kemudian olimpiade bahasa Inggris. Ya, kita tahu Ahmadiyah sih sudah mendunia, mengglobal, namanya sudah dicatat di Australia, namanya sudah tercatat di Hong Kong, namanya sudah tercatat di China, sudah tercatat di Vietnam, sudah tercatat di Thailand, karena kita pernah mengirim delegasi atau kontingen siswa-siswa Ahmadiyah itu yang mengikuti olimpiade matematika di negara-negara tersebut, ya. Dan Ahmadiyah sudah dikenal di Kemenak Pusat, sudah dikenal di lingkup Kemenak Wilayah, sudah dikenal di lingkup Kemenak Pati, Dinas Provinsi. Itu berkat apa? Ya berkat perjuangan anak-anak sains, di mana mereka ikut kompetisi olimpiade yang diselenggarakan baik oleh Kemenak, daerah sampai pusat, sampai nasional, maupun dinas dari daerah sampai nasional. Tuh. Kemudian yang caranya bagaimana? Penekanannya dari mana? Ya tetap seperti kelas tahfidz, ada realokasi kurikulum, inovasi kurikulum. Penekanannya pada sains. Apakah tidak belajar agama? Ya belajar agama juga. Ya, belajar agama tetap sama, tapi ada titik tekannya. Tuh, nah dari hasil-hasil itu kemarin Kemenak memberikan amanat atau SK, surat keputusan, kepada madrasah kita MTS Ahmadiyah sebagai sekolah berbasis riset. Sekolah berbasis riset. Apa itu, Pak? Riset itu penelitian, ya, riset itu penelitian. Makanya kalian yang kemarin itu masuk pendaftar di kelas sains, kan ada ujian seleksi 2 kali toh, seleksi yang pertama dan seleksi tulis, mengikuti mencakup materi olimpiade matematika dan seterusnya. Itu nggak tahu kan itu ada materi olimpiadenya. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua, seleksi yang kedua adalah membuat laporan, ya penelitian itu, membuat laporan dan presentasi. Kalian maju mempresentasikan karya tulis kalian yang telah kamu tulis selama 1 jam itu, ya, itu kan di dalam kerangka untuk menjalankan SK dari Kemenak Pusat sebagai madrasah berbasis riset. Jadi tidak mengada-ada. Ini sebagai langkah tahapan untuk menyelenggarakan madrasah berbasis riset. Baru tahun inilah kita mendapatkan SK riset itu, dan ini tidak didapatkan oleh sekolah yang lain, ya. Tidak semua sekolah itu mendapatkan SK keputusan dari Kemenak sebagai sekolah berbasis riset, tidak semuanya.
hanya sekolah-sekolah tertentu. Pati hanya ada 2 saja itu, 3 nih, ada 3 madrasah Samniah yang berbasis riset. Nah, makanya kalian yang desain itu sekarang titik tekannya selain olimpiade adalah riset, ya. Dan kalian-kalian yang mempunyai keahlian, mempunyai talenta atau bakat sebagaimana yang telah kalian tunjukkan dalam seleksi itu, nanti akan dibina, ya, dan akan selalu diikutkan dalam setiap ajang perlombaan. Kemenak mempunyai perlombaan riset yang resmi atau formal, namanya MAIRS itu. MAIRS kemarin kita mengajukan proposal 5, ya, 5, bayangkan tidak semua sekolah itu bisa itu. Nah, tahun ini kita juga mempersiapkan diri untuk mengajukan proposal lagi. Harapannya nanti di era kalian nanti ada 5 lebih lah, itu baru ajang yang resmi dari Kemenak, belum ajang-ajang kompetisi riset yang di luar dari Kemenak. Ada banyak sekali, ya. Nah, pokoknya kalian tidak usah ragu untuk selalu belajar, untuk mengembangkan diri, baik yang mempunyai talenta di bidang olimpiade IPS, olimpiade bahasa Inggris, olimpiade IPA maupun olimpiade matematika. Kembangkan, insya Allah kita Bapak Ibu guru pembinanya siap, ya. Kemudian yang punya bakat di bidang riset atau penelitian, tulis menulis juga nanti kalian akan dibina, ya, disalurkan. Kemudian setelah Zain ada program Kitab Salaf, ya. Kitab Salaf ini program yang cenderung baru, 3 tahun yang lalu, ya, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu berdirinya. Apa sih titik tekannya untuk program kitab adalah sekolah dan mengaji. Kita mencoba untuk mengkaji turos, istilahnya, ya, turos atau karya-karya ulama masa lalu dulu, ya. Kita kaji bagaimana yang dikaji di pondok-pondok pesantren. Tuh, bedanya di situ. Ini titik tekannya adalah mengkaji kitab. Karena itu kurikulumnya ya diinovasi dan direalokasi. Porsi yang terbanyak, terbesar, ya di bidang kitabnya. Makanya nanti kalian yang masuk dalam program kelas kitab, kalian akan lebih banyak belajar tentang kitab-kitab. Kitab apa, Pak? Yang kitab fikih, yang kitab tauhid, yang kitab akhlak, yang kitab tafsir, kitab hadis, ya, itu. Kemudian nahwu, ya, shorof. Harapannya adalah kalian akan menjadi penerus para alim ulama, mampu penguasaan bahasa Arab, mampu mengkaji kitab, mampu mengkaji tafsir dan seterusnya. Contoh adalah Gus Baha, ya. Kalian pasti kenal ulama yang sekarang sedang populer itu, ya, Gus Baha. Gus Baha itu kiai yang pinter ngaji kitab. Karena beliaunya pinter ngaji kitab, maka beliau setiap harinya pasti mengkaji kitab-kitab warisan cendekiawan atau alim ulama masa lalu, dikaji. Makanya Gus Baha pinter, bisa memberikan ceramah dengan menukil kitab A, kitab B, dari tafsir, dari hadis, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kalian kepingin menjadi alim ulama, menjadi orang seperti Gus Baha dan lain sebagainya, nah, syarat utamanya itu adalah harus mampu mengkaji turos atau kitab-kitab warisan para cendekiawan Islam demo dulu. Itu. Nah, setelah kita, kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir adalah reguler. Apakah reguler itu tidak sama dengan program? Ya, tidak sama. Reguler tetap berbeda dengan MTS yang lain, karena MTS Abadiah itu
ibaratnya itu sekolah sambil mengaji. Makanya ada muatan lokalnya adalah muatan lokal kitab salaf, tapi berbeda dengan kelas kitab. Kalau kelas kitab itu kajiannya lebih banyak, tapi kajian kitabnya lebih banyak. Tapi kalau kelas reguler, kajian kitabnya ya lebih sedikit dibandingkan dengan kitab salaf. Tuh, harapannya nanti sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Habibie, mantan presiden yang kedua itu ya, imtak ya, imtak iman dan takwa. Jadi orang jadi kewan yang imtak, punya keimanan dan ketakwaan. Kita mencoba untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Kita hanya melulu keduniawian tapi juga keakhiratan. Nanti kehidupan ini akan berjalan dengan seimbang sehingga kita akan mencapai orang-orang yang sempurna ya, ihsan, kan begitu. Itu sekelumit tentang kurikulum yang berlaku di MTS Abadiyah. Nah, setelah ya program-program itu seperti ada program tafwid, program sains, program kitab, itu kita sudah memperlakukannya lama, sejak tahun 2015. Nah, ini yang kemudian menjadi inspirasi oleh Kemenak, sehingga pada tahun 2019 Kemenak itu menerbitkan KMA. KMA itu Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang implementasi kurikulum PAI ya, KMA 183 tahun 2019. Nah, di situ disebutkan bahwa madrasah dikasih kelonggaran untuk melakukan inovasi kurikulum dan bisa melakukan realokasi. Realokasi itu apa Pak? Realokasi itu memindahkan ya, memindahkan. Contohnya ini ya. Untuk dalam kurikulum itu mata pelajaran bahasa Indonesia 6 jam pelajaran ya, kemudian matematika IPA 5 jam pelajaran dan seterusnya. Itu jadi patok dari pemerintah pusat. Tetapi walaupun sudah dipatok seperti itu, madrasah dikasih kewenangan untuk mengurangi jam itu dan memindahkannya ke mata pelajaran yang lain. Itu namanya realokasi. Kita berani melakukan itu sejak tahun 2015. Nah, ketika pemerintah atau Kemenak membuat KMA 184 tahun 2019, artinya kita mendapatkan pengabsahan, disahkan, tidak apa-apa, tidak menyalahi aturan. Itu artinya apa? Abadiyah menjadi leading of innovation ya. Nah, menjadi referensi, salah satu referensi Kemenak sehingga bisa diberlakukan di madrasah yang lain. Itu. Jadi ketika kalian masuk di MTS Abadiyah, itu bukan sesuatu yang salah, tapi sangat betul. Nah, selamat ya buat kalian yang sudah masuk di MTS Abadiyah. Itu sekelumit tentang seluk-beluk kurikulum yang ada di MTS Abadiyah. Kalau kepingin lebih tahu lagi ya, nanti ketika kalian sudah masuk menjadi bagian dari MTS Abadiyah, kalian akan mengetahui, oh seperti ini tuh Abadiyah, kajian-kajiannya, guru-gurunya yang luar biasa ya, dan seterusnya dan seterusnya. Cukup ya. Wow, sudah lama ini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.